Halo rekan-rekan sekalian, bapak-bapak dan ibu guru. Pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah informasi terkait yang masuk dalam kategori prioritas dari keempat verval calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 versi Vantres Junior. Informasi yang saya bagikan ini berkaitan dengan kategori yang akan diprioritaskan dalam penetapan peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2023. Yang saya bagikan saat ini mengacu pada surat edaran dari Kemendikbud dengan nomor 0280 tertanggal 14 Februari 2023 ya. Sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, pada tanggal 14 Februari kali lalu pihak Direktorat Jenderal GTK mengeluarkan SE terbaru terkait informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan, kemudian diikuti dengan SE terbaru tertanggal 21 Februari 2023 juga berkaitan dengan verifikasi dan validasi administrasi bagi guru peserta guru penggerak untuk angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 ya. Nah, mengacu dari dua surat ini kita dapat menyimpulkan ada beberapa hal ya, terutama dengan skala prioritas yang akan diprioritaskan oleh pihak Kemendikbud untuk pemanggilan pertama maupun sistem yang akan digunakan dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini untuk keempat verval sasaran ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita siapkan beberapa kriteria penentuan skala prioritas ini. Yang pertama, yang sudah mengikuti seleksi akademik dan sudah dinyatakan lulus. Yang kedua, yang sudah melewati tahapan seleksi administrasi dan sudah dinyatakan lulus. Dan yang ketiga, yang sudah mengikuti PPG. Dari ketiga kriteria ini disimpulkan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang masuk dalam peserta verval sasaran 1 akan menjadi prioritas dalam pemanggilan peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2023. Mengapa? Karena untuk kelompok peserta verval sasaran 1 ini merupakan kelompok guru yang sudah melewati dua tahapan, yaitu tahap seleksi akademik dan juga tahap seleksi administrasi ya. Sesungguhnya untuk verval 1 ini pelaksanaan PPG-nya seharusnya pada tahun 2022 lalu, namun karena keterbatasan dan mengacu pada kuota yang ditentukan oleh Kemendikbud, maka rekan-rekan yang masuk dalam verval sasaran 1 ini akhirnya tidak mendapat panggilan untuk melanjutkan ke pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 kali lalu. Jadi mengapa mereka menjadi prioritas saat tahun 2023? Karena kelompok ini sudah melewati dua tahapan, yaitu pretest dan juga seleksi administrasi ya. Nah, prioritas kedua untuk peserta calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 adalah peserta verval sasaran 3. Mengapa? Karena kelompok ini, peserta verval sasaran 3 ini sudah mengikuti perkuliahan PPG, namun kelompok ini belum menyelesaikan penandatanganan berkas kerjasama bantuan dari pemerintah ya. Jadi sebagaimana yang Bapak dan Ibu ketahui, ataupun mungkin Bapak dan Ibu baru ketahui, bahwa dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah ya, dan Bapak dan Ibu mesti melewati tahapan penandatanganan EPKS ataupun perjanjian kerjasama untuk penerima bantuan dari pemerintah ini ya. Kita masuk ke peserta verval yang berikut yang akan diprioritaskan untuk panggilan ketiga, yaitu peserta verval sasaran 4. Mengapa peserta verval sasaran 4 diprioritaskan? Karena
kelompok peserta verbal sasaran 4 ini mendapatkan dispensasi, ya, di mana kelompok ini kemungkinan akan langsung mengikuti PPL, ya, tanpa ada kegiatan perkuliahan PPG sebagaimana yang dilewati oleh rekan-rekan lain, ya. Jadi kelompok ini merupakan kelompok peserta guru penggerak yang dimana Bapak dan Ibu ketahui guru penggerak sudah mengikuti kegiatan selama 9 bulan, ya. Jadi mungkin ini dijadikan sebagai alasan mendasar sehingga peserta ini langsung masuk ke tahap PPL, kemudian dilanjutkan dengan uji komprehensif atau UKOM, setelah itu ujian UKIN dan juga dilanjutkan dengan UP, ya. Nah, peserta yang akan dipanggil berikutnya yaitu peserta verbal sasaran 2, ya. Mengapa peserta verbal sasaran 2 dipanggil terakhir? Karena kelompok ini baru sampai di tahap lulus seleksi akademik ataupun pretest, ya. Untuk tahapan selanjutnya mereka belum selesai, ya. Di sini mereka baru sampai pada tahap seleksi akademik. Seleksi administrasi belum mereka lewati, sehingga besar kemungkinan kelompok verbal sasaran 2 ini akan dipanggil pada urutan keempat, ya. Jadi informasi terkait yang masuk dalam kategori prioritas pemanggilan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ini merupakan versi admin, ya, versi Fantri Senior. Bagi Bapak dan Ibu yang masuk dalam peserta verbal sasaran 1, siap-siap diri untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang masih bertanya-tanya terkait mekanisme pelaksanaan PPG dalam jabatan ini, PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 tetap dijalankan ataupun dilaksanakan secara daring, ya. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini, Bapak dan Ibu perlu menguasai beberapa kemampuan dalam hal IT yang sudah saya bagikan dalam video sebelumnya, ya. 10 kemampuan IT yang perlu dimiliki oleh guru yang akan menjadi bekal bagi guru tersebut dalam melewati rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan yang dilaksanakan secara daring, ya. Saat ini dalam tampilan akun SIM PKB, berkas yang Bapak dan Ibu sudah upload sudah disetujui, maka Bapak dan Ibu bersiap diri untuk masuk dalam tahap konfirmasi kesediaan, ya. Jadi Bapak dan Ibu akan diminta jawaban apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk mengikuti rangkaian PPG dalam jabatan yang akan dilaksanakan secara daring, ya. Jika Bapak dan Ibu bersedia, maka konfirmasi kesediaan ini Bapak dan Ibu perlu isi, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekian saja informasi terkait yang masuk dalam kategori prioritas pemanggilan peserta PPG dalam jabatan